Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengampilkan hasil presentasi kami, yaitu ukuran besar, absorpsi sinar, dan kegunaannya. Saya Febiola Nodika sebagai moderator, dan pemateri pertama adalah Ilham. Baiklah, saya Ilham Kurniansyah, BP 19160052. Yang pertama yaitu spektrofotometri. Spektrofotometri adalah metode analisis yang menggunakan dasar interaksi energi dan materi. Spektrofotometri dipakai untuk menentukan konsentrasi suatu larutan melalui intensitas serapan pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang dipakai adalah panjang gelombang maksimum yang memberikan absorbansi maksimum. Salah satu prinsip kerja spektrofotometri didasarkan pada fenomena penyerapan sinar oleh spesies kimia tertentu di daerah ultraviolet dan sinar tampak visible. Selanjutnya yaitu spektrofotometer yang memiliki dua perbedaan, yaitu antara spektrofotometer sinar tunggal dan spektrofotometer sinar ganda. Sinar tunggal ini biasanya dipakai untuk kawasan spektrum ultra ungu dan cahaya yang terlihat. Kemudian untuk spektrometer sinar ganda dipergunakan baik dalam kawasan ultra ungu dan cahaya yang terlihat maupun dalam kawasan inframerah. Baiklah, saya akan membacakan materi spektrofotometer sinar tampak atau visible. Spektrofotometer visible disebut juga spektrofotometer sinar tampak. Yang dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer dan memiliki energi sebesar 299 sampai 149 kJ per mol. Elektron pada keadaan normal atau berada pada kulit atom dengan energi terendah disebut keadaan dasar atau ground state. Energi yang dimiliki sinar tampak mampu membuat elektron tereksitasi dari keadaan dasar menuju kulit atom yang memiliki energi lebih tinggi atau menuju keadaan tereksitasi. Selanjutnya, hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menjadi dasar aspek kuantitatif spektrofotometri. Absorptivitas merupakan konstanta yang tidak tergantung pada konsentrasi, tebal kuvet, dan intensitas radiasi yang mengenai larutan sampel. Absorptivitas tergantung pada suhu, pelarut, struktur molekul, dan panjang gelombang radiasi. Hukum Lambert-Beer berbunyi, jumlah radiasi cahaya tampak seperti ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Baiklah, selanjutnya hukum Lambert-Beer akan terpenuhi apabila peralatan yang digunakan memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, sinar yang masuk atau sinar yang mengenai sel sampel berupa sinar dengan panjang gelombang tunggal atau monokromatis. Yang kedua, penyerapan sinar oleh suatu molekul yang ada di dalam larutan tidak dipengaruhi oleh molekul lain. Yang ketiga, terjadi di dalam volume larutan yang luas penampang atau tebal kuvet yang sama. Yang keempat, penyerapan tidak menghasilkan pemancaran sinar pendaflor. Artinya, larutan yang diukur harus benar-benar jernih agar tidak terjadi hambatan cahaya oleh partikel-partikel koloid atau suspensi yang ada di dalam larutan. Dan yang terakhir, konsentrasi analit rendah. Karena apabila konsentrasi tinggi akan mengganggu keliniaran grafik absorbansi versus konsentrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febiola Nodika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu transmitan. Transmitan adalah perbandingan identitas cahaya yang ditransmisikan ketika melewati sampel dan identitas cahaya mula-mula melewati sampel. Transmitan adalah daya radiasi sinar yang diteruskan atau yang keluar dari kuven dan daya radiasi sinar yang masuk ke dalam kuven. Nilai dari transmitan berbanding terbalik dengan absorpsi.
Selanjutnya adalah absorbensin. Absorbensin adalah daya radiasi sinar yang diserap oleh larutan, baik larutan baku maupun larutan belangkon. Pada absorbensin, cahaya akan diserap jika energi cahaya tersebut sesuai dengan energi yang dibutuhkan, akan mengalami perubahan dalam molekul. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan hanya menerima 4 pertanyaan. Terima kasih.